Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kepada yang terhormat Ibu Hairunisa selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam, dan juga teman-teman yang berbahagia. Saya Ainun Jumdiatillah dari kelas M217 akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi. Teman-teman sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat urgent bagi kehidupan manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Iptek dapat merubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Langsung saja kita ke topik, yaitu ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab adalah mengetahui atau pengetahuan, di mana pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui panca indera dan hati. Orang yang beriman dan yang berilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dianugerahi kedudukan istimewa seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perlu kita ketahui bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia dan tanpa adanya perbedaan di sisi Allah. Demikian halnya dengan seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Jika hati kita suci, maka seni yang dihasilkan akan indah dan beradab. Selanjutnya, bagaimana dengan ekonomi di pandangan Islam? Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Maksudnya, ekonomi yang diberlakukan dalam Islam yaitu memberlakukan pengorbanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diperlukan, dan tidak terlalu mengejar keuntungan monopoli yang sebesar-besarnya. Karena itu sangatlah dilarang keras dalam Islam. Ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan itu sangat berbanding terbalik dengan ekonomi Islam. Lantas, bagaimana dengan pandangan Islam tentang politik? Politik dalam Islam disebut siyasah. Dalam fikih politik, secara global membahas beberapa masalah. Yang pertama, masalah tata negara, di mana di dalam masalah tata negara ini membahas tentang kepemimpinan, bagaimana sifat-sifat memimpin yang disebut dalam Islam siyasah dusturiyah. Yang kedua, masalah hukum politik yang mengatur hubungan internasional yang disebut dalam Islam siyasah dauliyah.
Dan yang ketiga, tentang hukum politik yang mengatur keuangan negara yang disebut dalam Islam siasa maliyah. Lalu, bagaimana tentang pandangan Islam terhadap pendidikan? Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia, yang berarti supaya manusia sadar akan eksistensi dirinya sebagai hamba Allah, yang berfungsi sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah maksudnya ialah ia wajib beribadah hanya kepada Allah, seperti dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan sebagai Khalifatullah yaitu ia harus membangun peradaban yang ada di bumi Allah. Dasar menjadi Khalifatullah yaitu iman, ilmu, dan amal. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu sangat wajib hukumnya bagi setiap muslim, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14. Kepada yang terhormat Ibu Hairunisa sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua macam, yaitu ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Yang pertama, ayat-ayat Qur'aniyah adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah, termasuk dalam mushaf untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang teliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah. Sumbernya adalah alam ciptaan Allah, instrumennya adalah akal manusia yang juga ciptaan Allah pula. Demikian pula dengan akar-akar kemajuan yang dicapai umat Islam. Akar-akar yang dicapai Islam memang telah diletakkan dasar-dasar oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu adalah wajib. Menguasai ilmu merupakan kewajiban yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perlu, menurut Nabi Muhammad, kita belajar untuk dapat menguasai ilmu meskipun harus pergi ke negeri Cina. Secara teologi, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Dalam sejarah, kita dapat menyaksikan kemajuan iptek umat Islam membawa kemajuan bagi umat Islam lainnya. Dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, materi, dan rohani. Juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Teman-teman sekalian yang berbahagia, perlu untuk diketahui bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Ketidakharmonisan antara dua pihak ini seringkali muncul pemicu terjadinya adagium di masyarakat. Masyarakat yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Kepada Ibu Hairunisa selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman sekalian yang berbahagia, sekian ceramah singkat yang dapat saya berikan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ceramah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.